Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Oke, shalom semuanya. God bless ya, Tuhan berkati. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku. Episode yang lalu kita belajar bagaimana menyimpang dari Tuhan, yaitu oleh karena pekerjaan menyita perhatian kita. Akhirnya iblis dapat menyusup melalui dewa Baal, dewa Asitoret, yaitu menjadi dominan. Keinginan saudara tidak bisa dicegah. Karena lifestyle saudara itu naik. Keinginan yang naik itu akan menaikkan lifestyle. Lifestyle yang naik akan menaikkan keinginan. Itu tangga berjenjang terus saudaraku. Di mana akhirnya pekerjaan itu menjadi sumber utama kepercayaan kita. Bukan Tuhan lagi. Jadi kita nggak mau diatur apa-apa lagi. Kemarin kita ada sedikit menyinggung bagaimana orang Israel akhirnya enek dipimpin Tuhan. Mereka nggak mau teokrasi. 2 masa dekade kepemimpinan Musa Yosua. Lalu masuk ketiga, itu bolong-bolong. Kitab hakim-hakim. Hakimnya ada, Tuhan angkat, orang Israel menyembah Tuhan. Hakimnya mati, orang Israel menyimpang, menyembah berhala. Seringkali anak-anak Tuhan ketika hidupnya diberkati, mereka seperti ini saudaraku. Hidup mereka bolong-bolong. Banyak orang ketika diberkati Tuhan, itu menjadi dominan. Baik di gereja, di rumah tangga. Kalau di rumah tangga udah gak mau diingetin istri, kurang perhatian terhadap anak, lebih fokus ke pekerjaan, termasuk pelayanan yang diberkati loh saudaraku. Nah ini sangat berbahaya. Semua orang mengalaminya, kami juga mengalami. 30 tahun saya melayani Tuhan. Baru beberapa tahun ini Tuhan bawa balik kembali. Tuhan cuma bicara, kamu pemulihan dengan anak-anak. Karena memang saya tidak fokus ke rumah. Saya penuhi semua kebutuhan anak-anak, Tuhan penuhi.
sebagai full timer Tuhan 30 tahun tanpa bekerja. Tapi saya berjuang di ladang Tuhan supaya berhasil. Dan hasil tanah perjanjian itu, hasil pelayanan itu, saya bawa pulang ke rumah berlimpah. Tapi hubungan saya dengan anak buruk sekali, saudaraku. Jadi tiap kali bicara itu, maaf saudaraku, bukan kayak kucing, meong, enggak. Kayak gogok saudaraku, pasti kami bertengkar. Enggak bisa menyerap pendapat satu dengan yang lain. Selalu berseberangan. Dan setelah itu selalu hard feeling. Di situ Tuhan menyadarkan ada yang enggak benar. Pekerjaan menyita perhatian saya kepada anak-anak. Lifestyle itu naik, membuat semuanya naik. Di mana kebutuhan naik, maka harus bekerja lebih keras lagi. Dan menjadi dominan. Keputusan papa enggak bisa didebat. Keputusan mama enggak boleh dibantah dan sebagainya. Kalau itu pertengkaran suami istri ya, istri yang berhasil ya. Ternyata Dewa Baal Asitoret dominan bekerja. Sehingga merasa benar sendiri. Tapi hasil dibawa pulang loh. Terjebak pekerjaan merampas kebenaran Alkitab sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami yang baik. Yang bukan hanya memberi kehidupan yang baik buat anak dan istrinya. Tapi tatih tayang saudaraku, kasih sayang, sentuhan ayah saudaraku. Pada awalnya saya pikir benar, ternyata buahnya itu buruk. Sampai hari ini saya itu terus bahasa aja, merayap untuk merangkul anak-anak. Dan mulai ada buahnya saudaraku, 1, 2, tapi masih jauh. Kerusakan hubungan itu jauh saudaraku. Kami saling mengakui, tetapi kami kurang menghargai. Saya mengakui anak-anak saya itu luar biasa. Anak-anak saya mengakui papi ini luar biasa. Tetapi enggak nyambung. Hanya kalau enak aja nyambung. Tapi ketika membicarakan sesuatu yang punya masing-masing dipertemukan, itu udah kayak yang namanya gonggong saudaraku. Kuker gitu. Jujur saudaraku, di situ Allah menyadarkan saya, ternyata pekerjaan saya itu menjadi dewa Baal, dewa Asitoret. Kalau sudah pelayanan memanggil saya, enggak bisa dicegah saudaraku. Walaupun saya bisa berselimutkan kebenaran, bahwa kerinduan saya melayani, roh saya menyala-nyala melayani, itu mendominasi. Tetapi ingat firman Tuhan tulis, karunia nabi tunduk pada nabi-nabi. Karunia tunduk pada pemimpin. Karunia atau suara Roh Kudus tunduk pada Alkitab yang tertulis. Sehingga ada sebuah pekerjaan kita bersama. Saya sering menemui di dalam penyembahan, di dalam gereja, komsel atau apapun, di dalam pelayanan orang-orang Kristen. Itu ada orang-orang yang menyembah di dalam roh. Tapi setelah itu tidak ada penafsirannya. Rasul Paulus menulis saudaraku, lebih baik aku memakai bahasa yang dimengerti manusia daripada aku memakai bahasa roh yang tidak dimengerti manusia. Apabila engkau tidak berbahasa roh, harus ada yang menafsirkannya. Satu orang bermazmur, yang lain harus diam. Satu bernubuat, yang lain harus diam. Enggak kacau. Termasuk lawatan Allah, baptisan Roh Kudus, pelepasan. Semua itu dari Roh Kudus. Tapi pelaksanaannya kita enggak presisi dengan firman Allah. Demikian juga hidup kita. Kita rindu Tuhan, kita rindu memberkati Tuhan. Ada sebuah cerita lagi tentang memberkati Tuhan. Ada seorang penatua gereja, seorang istri yang luar biasa, punya hati sama Tuhan. Membiayai anak-anak Tuhan yang kuliah teologi.
berbagi berkat terhadap gereja, menjadi orang yang gemar berdoa. Pada suatu hari, dia itu bercerita, anaknya itu protes. Anaknya itu ngomong gini, itu anak itu punya kalung emas hadiah dari mama. Sedangkan aku, uang jajan aku untuk kuliah, mama itu kasih kecil sekali. Pahit hatinya. Mamanya punya hati menyenangkan orang lain, tapi enggak presisi, enggak pas. Itu saya dengar, saudaraku. Sehingga ada kewajiban-kewajiban, kepatuhan kita terhadap firman Allah yang enggak bisa digantikan yang lain. Mau suara Tuhan, kerinduan pelayanan, termasuk pekerjaan kita. Alkitab itu bagi saya firman Allah seperti parsel kehidupan yang kita harus mencocokkannya, meletakkannya menjadi gambar Kristus. Seringkali anak-anak Tuhan memasangnya itu enggak pas. Ada yang kelebihan di pekerjaan, yang penting memberi uang sama pendeta. Aku memberi persembahan terbesar di gereja, enggak usah melayani, enggak usah khotbah ketika diminta khotbah. Bagi dia pemikirannya, gereja butuh uang, aku kasih uang. Yang lain enggak. Sedangkan khotbah dia juga dipakai Tuhan. Orang ini membatasi diri. Padahal Alkitab mencatat banyak hal yang harus kita lakukan. Orang ini menafsirkan Alkitab dengan tafsiran sendiri. Celakalah orang yang berjalan dengan pengertiannya sendiri, membangun pengertiannya sendiri. Rasul Paulus tulis itu, saudaraku. Aku tahu saudara-saudaraku itu sangat mengasihi Allah, tetapi mereka membangun pengertian, membangun kebenarannya sendiri. Sehingga mereka menolak Yesus. Sehingga Paulus selalu menerangkan firman Allah sebagai landasan apapun yang dia kerjakan. Alkitab mencatat roti untuk anak, remah untuk yang lain. Keluarga itu utama. Gitu. Lalu Tuhan Yesus itu ngomong, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku memanggil mereka dengan namanya. Saudara mengenal suara Tuhan di gereja mana? Di pelayanan yang mana? Lalu gembala mana yang mengenal saudara? Yaitu memanggil nama saudara. Saudara harus di tengah-tengah gereja itu. Dipimpin oleh gembala itu. Saudara nggak boleh ngacak. Ada yang khusus, Elia, Natannya nggak diketahui, nggak apa-apa. Tapi yang khusus itu Alkitab mencatatkan cuma satu Elia, satu Elisa. Nggak ada 1000 Elia, 1000 Elisa, nggak ada. 600.000 kakak, kepala keluarga, 4-5 juta orang di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Di bawah kepemimpinan kemah suci Harun dengan orang Lewi. Penetapan Alkitab jangan dicampur dengan Elia. Elia jangan dicampur dengan Musa. Itu parsel sendiri-sendiri. Pekerjaan itu punya tempat sendiri. Jadi saluran berkat. Keluarga itu bagian kehidupan kita. Istri itu jadi satu dengan kita. Jangan terus ditumpuk dengan pekerjaan Tuhan atau pelayanan. Suami itu jadi kepala. Pemerintahan pelayanan itu laki-laki, kecuali laki-laki nggak mau. Jadi ibu gembala nggak boleh dominan di gereja. Ibu gembala nggak boleh dominan terhadap Pak Gembala. Parselnya nggak pas, pelayanannya nggak presisi. Di situ iblis menyelinap. Kalau kita mengikuti panutan kita hakim-hakim. Akhirnya keluarlah keputusan Tuhan untuk kepemimpinan raja, bukan imam. Sehingga pelayanan menjadi sebuah kerajaan.
Musa, pemimpin umat, itu tidak memilih anaknya. Karena Tuhan tidak pilih anaknya, Tuhan pilih Yosua. Tapi Harun itu sampai selama-lamanya sebagai imam besar, itu anak-anaknya yang menggantikan dia. Bangsa Israel tidak boleh kawin-mengawinkan dengan bangsa yang lain selama-lamanya. Setelah masuk tanah perjanjian, bangsa Israel mulai kawin-mengawinkan bangsa yang lain, carut-marut sampai hari ini. Karena tidak presisi dengan firman Allah, tidak pas dengan perintah Allah. Banyak kekotoran dunia. Sehingga dikatakan di kitab Timotius, itu emas, perak, tembaga, besi, permata, kayu, rumput jerami kering. Apapun yang kamu bangun, satu hari akan menghadapi ujian. Rasul Paulus tulis itu. Jadi apapun yang saudara lakukan dalam hidup akan menghadapi ujian. Kalau emas, perak, tembaga, ya, itu akan terkumpul, kotorannya terpisah. Kalau permata itu menjadi angus luarnya, dalamnya tetap permata. Tapi kalau kayu, jerami, rumput kering, itu akan jadi abu. Iman saudara jadi abu. Setelah diberkati Tuhan, saudara meninggalkan Tuhan. Ketika diberkati Tuhan, ketika dipakai Tuhan, hamba Tuhan ini bercerai dengan istrinya. Karena merasa rohani. Diberkati Tuhan, minta penghargaan dari gereja, minta penghargaan lebih dari pastor. Awalnya enggak. Dulu awalnya bawa tasnya hamba Tuhan. Terus sekarang bisa khotbah. Lalu mulai ngatur-ngatur pastor. Inilah yang terjadi di ayat 18. Dari menyimpang mereka mulai mengatur-ngatur Tuhan. Tatanan gereja diatur-atur. Tatanan rumah tangga diatur seenaknya. Istri ngatur suami, berbantah, enggak tunduk. Pekerjaan nomor 1, itulah penyimpangan di tanah perjanjian. Tolong ditayangkan ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Ayat selanjutnya. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka. Dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Jadi ada dua perilaku. Enggak stabil rohaninya. Kadang baik, kadang tidak baik. Mengikuti irama kehidupan. Bangsa Israel seperti itu. Jadi gimana gua aja. Kalau ada gua kasih, enggak ada enggak gua kasih. Kalau ada ya gua kasih, kalau enggak ada nanti akhir aja. Sisa buat Tuhan. Kain itu persembahannya enggak berkenan karena memberi sisa loh. Ditulis sebagian. Kalau Abel enggak, yang sulung. Sehingga kalau memberi persembahan di awal bulan itu yang terbaik. Ketika berdoa yang terbaik, ketika saudara di pagi hari ngantuk itu loh, dibanguni Tuhan. Ketika saudara capek, saudara tetap mau melayani Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan saudaraku yang saya tahu terkena COVID fatal, hampir meninggal. Betul-betul hampir meninggal. Tapi Tuhan hidupkan kembali. Setelah 2 minggu, hamba Tuhan ini berniat untuk berjalan dalam pelayanannya kembali. Jalan aja masih ngos-ngosan. Tapi bagaimana mengambil cara untuk bisa masuk di dalam pelayanan.
Karena harus naik pesawat, sedang dari ruang waiting room sampai ke pesawat itu jalan kaki agak jauh. Lalu naik pesawat, hamba Tuhan itu sedang batuk pneumonia yang keras. Saudaraku, tetap berangkat, semua orang mengingatkan harus 6 bulan baru pemulihan. Sehingga hamba Tuhan itu berjalan dari waiting room sampai pesawat, dia di bawah pesawat pura-pura lihat kanan kiri. Sampai napasnya balik karena batuk. Karena pramugari kan nunggu di atas. Lalu naik tangga pesawat, sampai depan matahari menahan supaya enggak batuk di depan pramugari. Batuk pesawat ditahan terus, 1 jam lebih turun. Mulai masuk ke dalam kota yang harus dilayani. Mulai belajar berjalan. 1 putaran kurang lebih 300-400 meter. Itu aja udah gak kuat karena kena COVID yang sangat parah dia. Sebenarnya dokter menentukan harapannya tipis untuk hidup. Ternyata Tuhan hidupkan. Memang Tuhan hidupkan. Tapi berjalannya waktu dia tambahkan terus setiap hari pagi sore. Melatih dirinya. Pada suatu ketika menambah dengan berenang. Berjalan itu baru kira-kira 15 meter nyampe itu paru-paru mau meledak saudaraku. Enggak 1 bulan sudah memasuki ruang pertempuran pelayanan yang belum berjalan. Mempersiapkan diri. Setelah itu melatih diri main seperti dumbler. Lalu berangkat ke arena pelayanan di tempat yang lain. Tuhan bangunkan pelayanan di sosial media yang boom, luar biasa. Itu saudaraku. Passion. Kerinduan hati kita yang memimpin kita. Sehingga kali ini yang kita pelajari, Tuhan izinkan sengaja kita dilepaskan Tuhan. Dalam situasi tertentu. Lalu passion, gemuruh gelora cinta kita kepada Tuhan, itu akan teruji. Karena enggak ada yang memerintah kita, enggak ada permintaan. Cuma Tuhan berikan yang namanya penyataan Tuhan. Bahwa hamba Tuhan ini nyampe di depan pintu pastori gerejanya dia. Gereja masih sulit ibadah, harus sediain air, masker dan sebagainya. Dan hamba Tuhan ini berangkat. Dalam waktu singkat Tuhan bangun pelayanannya luar biasa saudaraku. Karena passionnya di pelayanan. Ujiannya itu sakit, COVID. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Sehingga kita sudah belajar beberapa episode yang lalu bahwa betapa pentingnya kepemimpinan. Tetapi hari ini kita belajar ada waktunya Tuhan lepaskan seakan-akan kita tidak dipimpin Tuhan. Seakan-akan kita tidak diberikan pemimpin. Saudara baca bukunya John Bevere, Sekolah Padang Gurun. Itu saya pernah ngalami 2 tahun Tuhan tidak bicara. Betul-betul itu gak ngerti tapi berjalan terus dengan Tuhan. Keadaan sulit luar biasa, tantangan luar biasa, ditolak sana ditolak sini. Sekedar ilustrasi ya saudaraku ya. Itu ikat pinggang itu pakai tali rafia saudaraku. Saking susahnya hidup. Setiap hari puasa, makan itu makanan busuk kemarin. Jadi pembantu rumah tangga. Suami istri hamil 8 bulan. Disemoni orang Jawa, disindir sama punya rumah. Setiap hari puasa. Anak orang berada, cuci baju, cuci piring, cuci katel, wajan.
masakin buat orang rumah. Bagaimana pendidikan Tuhan di padang gurun. Lolos melayani Tuhan. Lalu dalam kesakitan tiba-tiba datang kembali ujian itu. Masihkah engkau melayani aku? Maukah berangkat? Cuma dikasih penyataan berdiri di depan pintu pagar pastori. Gerbang pastori. Dan berangkatlah hamba Tuhan itu. Lalu boom, Tuhan buat pelayanan yang luar biasa. Yang terbangun sampai hari ini. Padahal hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang bukan siapa-siapa. Sekolah ijazah S2 saudaraku. S-nya 2, SD SMP. 5 tahun setengah, 4 kali diusir dari sekolah. Dari sekolah terbaik di kota sampai sekolah di kelas tuh bisa ngerokok. Sementara guru itu menerangkan di depan tuh saudaraku. Di mana hidup sehari-hari itu bergaul dengan namanya badan yang besar-besar, bawa rantai, bawa golok. Saudaraku, dikepung oleh orang banyak. Jatuh cinta kepada Yesus. Diproses. Tiba-tiba Tuhan hilang. Setia, jalan, diberkati Tuhan. Diproses lagi masuk kesakitan, COVID. Tuhan cuma tanya, maukah kamu jalan? Tanpa terus dibuat sakti mandraguna, batuknya luar biasa. Semua orang menentang. Padahal sudah diberkati. Sudah kehidupannya diberkati. Tapi passionnya, cintaku terhadap rumahmu menghanguskan aku. Alkitab mencatat itu. Cinta yang lama, bukan CLBK. Enggak. Cinta yang lama itu tetap tumbuh dan berkembang. Bukan tanpa dosa. Banyak kesalahan yang kita buat. Tapi saudaraku akan menghadapi ini. Itu Tuhan ingin meletakkan parcel kesetiaan. Ketika kamu sudah diberkati, tiba-tiba Tuhan perlihatkan kerusakan di rumah tangga. Tuhan cuma tanya, kecewa enggak kamu sama aku? Kenapa aku diamkan kamu 30 tahun melayani aku? Tidak aku tegur soal ini. Dan hari ini aku minta kamu pulang ke rumah pemulihan dengan anak. Kamu bisa protes. Itulah cara Tuhan. Dari perjalanan keluar dari Mesir sampai tanah perjanjian sudah menerima janji Tuhan. Sudah tanah pusaka udah diterima, tanah yang penuh susu dan madu udah diberkati. Pelayanan udah jadi, pekerjaan udah jadi. Udah hebat, udah kaya, udah punya skala satu yang mahal. Pendapatan udah berapa digit nih. Tapi Tuhan cuma tanya datang. Masihkah engkau melayani aku? Cuman itu ya tanya. Masihkah engkau melayani aku? Dalam artian, masihkah cintamu terhadap rumahku menghanguskan kamu? Dulu saya melihat orang-orang masuk pedalaman. Ada orang yang maaf saudaraku buang air besar. Nggak bisa kalau nggak kloset yang duduk. Karena dia nggak bisa jongkok. Tetap masuk pedalaman, klosetnya yang jongkok loh. Masuk pedalaman Kalimantan 4 jam. Naik travel, naik taksi. Yang nggak ada AC. Banyak orang kampung di dalamnya. Tapi sekarang untuk datang ke tempat yang AC, tidur di hotel, punya duit itu sudah kalau bayar hotel itu maaf saudaraku, kayak keringet netes 1 tetes doang. Waduh sorry gak bisa. Karena pekerjaan. Belum sakit loh. Itulah artinya menyimpang.
Itulah artinya Tuhan izinkan tidak diberi pemimpin. Diri saudara yang memimpin saudara. Itulah penyembahan dewa-dewa berhala. Kalau ini dirinya sendiri yang sudah jadi berhala. Kesehatan dia, ya, kebersihan, semua pengajaran dunia itu yang menjadi utama. Oh enggak bisa. Orang bisnis itu, orang business itu harus begini. Uang itu harus diatur begini. Saudaraku, ingat hukum dunia itu terbalik dengan firman Allah. Contoh yang paling sederhana. Kalau mau ngasih orang, kamu harus punya dulu. Betul? Kalau ingin memberi banyak, kamu harus punya banyak dulu. Alkitab tidak mencatat itu. Ingat janda di Sarfat. Untuk mendapatkan berkat Tuhan yang bukan dari jerih lelah, jerih payahmu. Yang tanpa ikut campur tangan satu manusia pun, kamu harus lihat janda di Sarfat. Dia punya tepung dan minyak sedikit, dimakan cuma sepotong, sebundar roti. Elia datang, berikan itu untuk aku. Dia cuma ngomong, ini cuma jadi sepotong roti. Setelah kami makan, apabila enggak ada lagi, kami akan mati. Elia bilang, berikan sama aku. Tanpa janji Tuhan. Itulah passion. Barang siapa tidak menyangkal dirinya, dia tidak layak mengikut aku. Barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Janda di Sarfat itu berlimpah semua. Setelah itu Tuhan buat mujizat melalui Elia. Sebelumnya untuk memberi, Tuhan tidak janji mujizat. Janda miskin 2 peser 1 duit. Pulang enggak ditulis dia dapat duit segebok ditaruh di depan pintu. Rumah gubuk dia, pulang rumahnya jadi rumah gedung, pulang dikasihin kunci rumah yang mewah sama seseorang. Enggak ditulis, tapi ditulis. Rasul Paulus katakan, kalau aku masih mencari pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Kalau aku masih mencari manusia, aku bukan hamba Kristus. Ingat saudaraku, hamba-hamba Tuhan. Janda miskin 2 peser 1 duit. Seluruh Alkitab, seluruh tokoh Alkitab yang memberi sama Tuhan tidak pernah dapat pujian selain dia. Janda miskin 2 peser 1 duit ini memberikan yang terbaik. Terbaik, the best di hadapan Tuhan. Coba saudaraku renungkan ini. Apakah saudara hari ini memberi terbaik kepada Tuhan? Dulu, seringkali saya mengalami hal itu. Ketika saya melayani di sebuah kota, di sebuah pulau, saya ketemu dengan seseorang itu di kursi saudaraku. Dia sakit, kayak stroke, laki-laki. Ketika kami di Pak Gembala, datang ke tempat dia berjemaat di Pak Gembala. Dia itu cerita saudaraku, tahu nggak om dulu ini? Pelayanan om itu kayak kamu gini. Saat itu memang Tuhan sedang melawat umatnya. Tahu nggak kamu? Senior kita. Kita ini lahir, pusar kita ini, tali pusar kita ini dipotong dengan Alkitab. Saya bingung. Alkitabnya dari bambu kali ya. Dari pisau kali ya. Kalau itu diikutin, bayi lahir, saya potong pakai Alkitab, nggak kepotong-potong tuh tali pusar, mati itu bayi sama mamanya. Saking sombongnya dengan yang dulu. Cuma dalam hati saya cuma ingin tanya, termasuk terhadap saudara. Dulu kamu pernah lakukan sesuatu yang hebat untuk Tuhanmu. Saya ingin tanya,
Hari ini apa yang kamu lakukan untuk Tuhan? Hari ini posisimu di mana di hadapan Tuhan? Halo. Itulah perjalanan tanah perjanjian kitab Hakim-Hakim. Banyak orang melupakan hari ini. Terlalu banyak orang memikirkan hari esok. Aku datang seperti pencuri di malam hari. Tuhan cuma tanya, "Hei Adam, di mana kamu?" Tuhan juga tanya di kitab Hakim-Hakim, "Apa yang kamu perbuat untuk aku?" Tuhan tanya terhadap Ayub, "Di mana kamu ketika aku lakukan ini?" Tuhan akan membawa pengadilan ilahi kepada kehidupan setiap anak-anaknya pada satu titik. Seperti terhadap Adam dan Hawa, seperti terhadap Kain dan Habel, seperti terhadap kitab Hakim-Hakim. Toh akhirnya bangsa Israel menolak kepemimpinan Allah. Seperti terhadap Ayub. Dan demikian banyaknya Allah bertemu dengan Abram. Sedang Paulus mengajukan sama Tuhan, cabut duri dalam daging ini. Tuhan cuma ngomong, cukup kasih karuniaku buat kamu. Orang yang berkorban buat Tuhan. Cuma minta duri dalam daging cabut. Tuhan cuma bilang, cukup kasih karuniaku buat kamu. Bro and sis, jangan pandang enteng didikan Tuhan. Jangan remehkan Allahmu. Satu sisi mata uang dia kasihnya luar biasa. Satu sisi mata uang penghukuman, penghakiman dia juga luar biasa. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita semua. Apa yang kamu buat untuk aku hari ini? Apakah cintamu terhadap rumahku menghanguskan kamu? Amin saudaraku. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita sebagai bahan renungan koreksi. Apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan? Setelah Tuhan memberkati kita, apakah kita tetap menyala-nyala roh kita? Lalu mungkin kita mengalami kekecewaan. Seperti hamba Tuhan itu hubungan dengan anaknya enggak bagus. Apakah masih taat untuk kembali pemulihan dengan anak? Atau kekeh dengan keinginannya? Ya cukup toh aku kasih uang gereja. Ya aku kan melayani Tuhan. Kenapa anak-anakku seperti ini? Kan mestinya Tuhan. Itulah ujian. Yang pertama padang gurun. Yang kedua ujian di tanah Kanaan. Yaitu ketika diberkati. Apa yang sudah kamu buat Tuhan saat ini? Apakah cintamu terhadap rumahku menghanguskan kamu? Amin saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.